Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Mulia dengan NIM C1C021174. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan transaksi syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi syariah. Ada dua pendekatan dalam akuntansi, yaitu akuntansi konvensional serta akuntansi syariah. Keduanya menggunakan metode pencatatan dasar yang sama, tetapi dengan prinsip dan aturan yang berbeda. Akuntansi konvensional adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang umum digunakan oleh sebagian besar organisasi ataupun perusahaan. Nah, pada akuntansi konvensional ini mencatat keuntungan dan efisiensi ekonomi. Contohnya, mencatat pendapatan bunga dari simpanan bank sebagai penghasilan. Sedangkan akuntansi syariah adalah sistem pencatatan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, mementingkan keadilan dan nilai-nilai moral dalam transaksi keuangan. Contohnya, tidak ada pencatatan laba atau bunga, tetapi mencatat bagi hasil bagi dari investasi syariah. Intinya adalah akuntansi syariah itu adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional tentu sangat berbeda. Perbedaannya dapat dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu kriteria yang pertama, dasar hukum. Akuntansi syariah, dasar hukumnya yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta hadis. Kemudian akuntansi konvensional, dasar hukumnya yaitu bisnis modern. Contohnya, akuntansi syariah melarang pencatatan transaksi riba, sedangkan konvensional memperbolehkannya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu dasar tindakan. Akuntansi syariah, keberadaan hukumnya yaitu keberadaan hukum Allah serta keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional, rasionalisme ekonomis sekuler. Contohnya seperti syariah mewajibkan pencatatan zakat sedangkan konvensional tidak. Kemudian masuk ke kriteria yang ketiga yaitu tujuan. Pada akuntansi syariah, tujuannya yaitu untuk keuntungan yang wajar saja, sedangkan akuntansi konvensional memaksimalkan keuntungan bahkan dari hal yang sekecil pun. Contohnya, syariah memprioritaskan pembagian keuntungan adil, sedangkan konvensional fokus pada laba maksimal. Kemudian masuk ke kriteria yang keempat yaitu orientasi. Akuntansi syariah orientasinya yaitu kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional individual atau kepada pemilik. Contohnya yaitu akuntansi syariah mempertimbangkan dampak sosial investasi, sedangkan konvensional lebih pada fokus return investasi. Kemudian materi yang kedua yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Syariah Islam itu adalah aturan dan panduan hidup berdasarkan Al-Quran, hadis, serta sunnah. Kemudian akuntansi itu adalah pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, keduanya bertujuan untuk menciptakan kejujuran dan keadilan dalam transaksi keuangan. Contohnya adalah larangan riba atau bunga, serta pembagian keuntungan yang adil. Contohnya lagi, Islam menekankan kejujuran dalam berbisnis, maka akuntansi syariah mendorong keterbukaan dalam laporan keuangan. Kemudian, syariah juga mementingkan kesejahteraan masyarakat, maka akuntansi syariah mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan bisnisnya. Jadi intinya adalah akuntansi syariah itu menerapkan nilai-nilai Islam dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Kehadiran akuntansi syariah ini memberikan alternatif bagi umat muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Masuk ke materi yang ketiga yaitu perkembangan transaksi syariah. Penerapan transaksi syariah itu diawali dengan adanya sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor-sektor lainnya. Seperti lembaga keuangan telah banyak meningkatkan transaksi berbasis syariah. Contohnya pada sektor perbankan sudah ada Bank Syariah Indonesia serta kemudian ada Bank Mandiri Syariah dan lain sebagainya. Kemudian, perkembangan lembaga keuangan syariah juga makin berkembang yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip syariah di dunia internasional. Kemudian, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, yaitu pada yang pertama, periode sebelum tahun 2002, yaitu pada saat itu
Tahap awal pengenalan konsep keuangan syariah adalah dengan adanya pendirian bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991. Pada saat itu, belum ada PSAK khusus akuntansi syariah yang mengatur. Jadi, pada saat itu, Bank Muamalat menggunakan PSAK umum yang dimodifikasi. Kemudian yang kedua, periode tahun 2002 hingga 2007. Pada saat itu sudah ada PSAK yang mengatur tentang perbankan syariah, yaitu PSAK nomor 59 yang diterbitkan sebagai standar akuntansi pertama khusus untuk perbankan syariah. Contohnya yaitu PSAK 59 ini mengatur pencatatan transaksi mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 2007 sampai dengan sekarang, yaitu sudah banyak revisi dan pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif. Contohnya PSAK 101 sampai 110 menggantikan PSAK nomor 59 yang mencakup lebih banyak aspek akuntansi syariah. Kemudian sejarah perkembangan akuntansi syariah di era modern. Yang pertama yaitu meningkatnya religiulisti di tengah komunitas masyarakat muslim, yaitu contohnya meningkatnya permintaan produk halal serta layanan keuangan syariah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial, yaitu contohnya penerapan corporate social responsibility atau CSR dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tuntutan masyarakat yang menginginkan penerapan nilai keadilan. Contohnya, penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah sebagai alternatif sistem bunga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.